Kapolres Tulung Agung Polda Jawa Timur AKBP Muhammad Taat Resti melaksanakan konferensi pers penyidikan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Kradinan Pager Wojo. Kerugian negara mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Dipakai oleh ES selaku tersangka yang menjabat sebagai kepala desa Kradinan. Sementara itu, satu tersangka inisial WS selaku KUR Keuangan Desa Kradinan ditetapkan sebagai DPO atau buron. Modus operandi yaitu dengan membuat pertanggungjawaban keuangan fiktif, tidak sesuai realisasi di lapangan dan tanpa laporan pertanggungjawaban. Kami, Polres Tulung Agung, akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021, dan bantuan keuangan kabupaten tahun anggaran 2020 yang terjadi di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulung Agung. Tersangka yang akan kita serahkan yaitu atas nama ES, laki-laki, usia 60 tahun, jabatan selaku Kepala Desa Kradinan. Ada satu tersangka lain, yaitu atas nama WS, umur 45 tahun, jabatan selaku KUR Keuangan Desa Kradinan, yang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik, namun tidak memenuhi panggilan dan kemudian sudah diterbitkan DPO atau dalam status buron. Pada tahun 2020, Desa Kradinan ini secara keseluruhan menerima anggaran sebesar 2.163.799.470 rupiah. Sedangkan di tahun 2021 menerima dana desa totalnya adalah 1.754.017.065 rupiah. Jadi total di tahun 2020 dan 2021 Desa Kradinan ini menerima 3.019.816.541. Dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Tulung Agung adalah sebesar 744.020.928,86 rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan digunakan oleh tersangka untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi, termasuk hutang-hutang atau yang dihadapi oleh para tersangka ini. Tidak ada aset atau hasil kejahatan yang bisa kemudian kita telusuri untuk dilakukan penyitaan ataupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat di depan saya ada barang bukti dari saudara YR yang berisinya cukup banyak, seperti dokumen-dokumen yang mendukung bahwa terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Pasal yang disangkakan, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8, pasal 18 ayat 1, 2, 3, Undang-Undang Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 dan 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, kemudian paling sedikit denda 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian.